Halo teman-teman semua, ini adalah konten Pilih Mana. Seperti di video-video sebelumnya, gue pernah buat video-video yang pilih mana tentang Honda Vario, Yamaha NMAX. Sekarang adalah pilih mana tentang Kawasaki W175 dan Kawasaki W175 TR. Ya, mungkin gue di sini akan mengulas sedikit perbedaan tentang kedua motor ini. Tapi di motor yang W175 yang ini, dia sudah banyak yang diubah. Nggak masalah, karena dia sedikit yang diubah. Dan gue di sini akan mengulas beberapa perbedaan dari segi luarnya dan sedikit dari segi mesin dan performanya. Yang pertama, gue bahas dari paling depannya dulu kali ya. Di depannya itu, kalau W175 yang TR, dia memiliki spakbor plastik. Kalau yang W175 yang ini SE, dia tuh besi di sininya. Ya, jadi itu sedikit perbedaannya. Lalu di bagian lampunya memang kayak nggak kelihatan beda, tapi sedikit berbeda dalam ukurannya. Ya, ukurannya kalau yang W175 yang ini nih lebih besar dibanding yang ini. Lalu ke bagian stangnya nih, kebetulan stang ini sudah diganti ya, jadi harusnya tidak kayak gini, bentuknya tuh kayak gini. Dan jelas berbeda sama yang W175 yang TR. Dia kalau yang W175 TR ini ada tangkainya lagi di sini nih. Jadi perbedaannya di situ. Habis itu perbedaannya adalah di tangkinya. Nih, coba sini lihat. Nah, tangkinya itu kalau yang W175 yang ini itu lebih besar karena ukuran itu kalau nggak salah 13,5 liter, kalau yang ini 7,5 liter. Ya. Makanya ini nih kalau yang TR ini lebih ramping dilihatnya dibanding yang W175 yang ini. Dan abis itu perbedaannya di bagian sininya nih, samping sininya. Dia yang TR tuh lebih besar dan bentuknya pun beda. Kalau yang W175 yang ini bentuknya agak oval seperti ini. Kalau yang ini nih berbentuk trapesium. Ya, seperti ini. Lalu ke bagian sampingnya. Ini dari segi sampingnya yaitu knalpotnya. Udah jelas-jelas bentuknya tuh beda. Kalau yang TR ini pakai tipenya Megapon type. Jadi itu kayak gini nih bentuknya, dan dia covernya itu udah ada chrome-nya. Kalau yang W175 yang itu Pisuter style seperti itu bentuknya. Cover knalpotnya juga ada tapi warna hitam dan ujungnya itu moncongnya panjang dan lebih kecil. Oke. Lalu perbedaannya lagi adalah di desain joknya. Nah, kalau desain jok yang W175 TR ini seperti ini, dia garisnya tuh di agak belakang. Tapi kalau yang W175 yang ini dia agak ke tengah gitu garisnya. Ini terserah teman-teman pilih mana, lebih suka yang mana. Itu tergantung selera ya. Kalau gue sih ya pilih yang dua-duanya aja lah, sama-sama bagus. Karena cuma desain dari joknya aja. Lalu perbedaannya lagi dari segi performanya, dia ini kalau yang W175 TR ini lebih ke low mid range. Jadi dia tuh lebih cocok untuk riding di city gitu, riding di kota itu dia lebih enak gitu dibanding yang ini. Gitu. Dan dari bobot dari kedua motor ini itu memiliki perbedaan juga. Kalau misalkan yang ini tuh masih bentuk standar ya, kalau W175 yang ini nih masih bentuk standar, dia masih lebih berat 5 kg. Yang ini, yang TR ini beratnya 121 kg. Kalau yang W175 yang ini beratnya itu 126 kg. Ya, jadi teman-teman bisa pilih yang mana, yang lebih enteng atau yang lebih berat. Itu tergantung selera balik lagi. Karena ada juga yang bilang, gue lebih suka yang W175 yang lama aja dibanding yang W175 yang TR. Ya itu tergantung selera balik lagi. Kalau gue lebih suka yang
TR sih, karena lebih enteng dan bantingannya tuh lebih enak. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari kaki-kakinya. Dari kaki-kakinya itu, udah kelihatan jelas nih. Kalau yang TR itu lebih tinggi dibanding yang W175 yang ini. Ya memang W175 TR ini bukan cuma shock depannya doang yang lebih tinggi, tapi shock belakangnya juga. Dia ini forknya itu lebih panjang 35 mm dan shocknya itu lebih panjang 27 mm. Jadi ya udah jelas lah dia lebih tinggi dibanding yang W175 yang ini. Tapi kalau untuk suspensinya rasanya masih mirip, masih sama ya. Sama-sama empuknya, sama-sama enak. Ya cuma ini lebih tinggi aja. Dan sehingga W175 TR ini jadi nambah sasis sekitar 30 mm. Ya seperti itu. Ya sekarang ngomongin dari segi mesinnya. Ya mesinnya ini W175 yang TR dibanding yang W175 yang ini. Yang TR itu lebih performanya lebih tinggi sedikit. Ya. Tenaganya itu kalau yang W175 yang ini itu 12 dk per 7500 rpm. Kalau yang ini naik jadi 12,8 dk per 7500 rpm. Dan untuk torsinya pun juga beda. Yang ini 13,2 Nm, yang ini 13,8 Nm. Jadi W175 ini walaupun sekilas bentuknya itu mirip dan sama, tapi dari segi performa itu udah jelas beda. Ya bedanya sedikit sih, cuma beda aja. Yang kalau dirasain juga beda, walaupun sama-sama enak tapi beda karena dia ground clearance-nya lebih tinggi dibanding yang ini. Untuk transmisinya dia masih sama aja, masih sama-sama 5 percepatan ya. Perbedaannya lagi nih, sedikit lagi perbedaannya. Dari desain speedometernya itu bentuknya sama. Yang W175 ini sama yang ini sama. Cuma desain di dalam speedometernya ini beda gitu. Yang ini tuh lebih kegenap gitu ya, 20, 40, 60, 80, 100. Kalau yang ini ya 10, 20, 20, 30, 40, 50 gitu. Jadi per 10, yang ini per 20. Itu selera. Kalau gue lebih suka yang mana ya? Sama-sama bagus. Dan itu tergantung selera. Mana teman-teman lebih suka. Abis itu spakbor belakangnya juga udah beda ya. Kalau yang ini full seperti ini nih, tidak ada tambahannya. Kalau yang ini nih besi, di sini ya bahannya plastik juga. Terus ini ada tambahan plastik warna hitam. Ya kayak gitu. Ya teman-teman lebih suka mana? Balik lagi pilih mana gitu, yang W175 yang ini atau W175 yang TR. Tergantung selera. Gue juga suka juga sih sama yang ini. Karena klasik juga, yang bagian ini juga klasik. Tapi lebih enteng gitu. Lebih enteng dan ini lebih berat. Ya tergantung selera. Jadi mungkin itu aja videonya. Teman-teman lebih suka yang mana? W175 ini atau W175 yang TR? Bisa komen di bawah. Itu aja. Oke, mungkin itu aja videonya. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan manfaat untuk teman-teman yang pengen beli motor W175. Itu bingung mau yang mana gitu. Mau yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Itu mungkin bisa nonton dulu videonya. Karena inilah apa adanya gue buat ngasih informasinya. Oke, mungkin itu videonya. Gue Andi Wibowo. Jangan lupa bersyukur.